Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinis Arisandi, NIP 24646047, mahasiswa RPL tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus perencanaan Bandar Udara Supadio sebagai tugas dan juga ujian tengah semester mata kuliah lapangan terbang. Yang pertama terkait informasi Bandar Udara Spadio. Nama Bandara Internasional Spadio atau singkatan pada penerbangan biasanya adalah PNK. Lokasi bandara terletak pada Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Kota Pontianak ya. Lalu selanjutnya sebagai operator ini adalah PT Angkasa Pura II. Di situ jenis bandaranya bandara untuk warga sipil dan juga untuk militer atau biasa disebut lapangan udara Supadio TNI AU. Lalu panjang runway di Bandar Udara Supadio sendiri yaitu kurang lebih 2.600 meter. Selanjutnya, ini beberapa infrastruktur yang berada di Bandar Udara Supadio. Yang pertama adalah ada landasan pacu. Bandar Udara Internasional Supadio di Pontianak memiliki landasan pacu utama dengan orientasi 15/30, yang berarti landasan pacu tersebut membentang dari arah 150 derajat hingga 330 derajat. Landasan pacu ini memiliki panjang 2.250 meter atau 7.382 kaki. Lalu sudah direnovasi menjadi 2.600 meter dengan lebar 45 meter atau terdapat penambahan atau lebarnya itu 98 kaki dengan permukaan aspal. Lalu yang berikutnya terdapat taxiway. Taxiway berfungsi sebagai jalur penghubung antara runway dan apron atau hanggar. Di Bandar Udara Supadio terdapat taxiway utama yang menghubungkan apron dengan runway 15/33. Taxiway didesain untuk melayani pergerakan pesawat narrow body seperti Boeing 737 dan Airbus A320. Lalu yang berikutnya ada taxiway paralel dan beberapa taxiway transversal pendek untuk memudahkan masuk keluar apron. Lalu selanjutnya kita mengamati sistem drainase. Di Bandar Udara Supadio terletak di Kalimantan Barat. Daerah tersebut memiliki curah hujan tinggi sepanjang tahun. Wilayah bandara berada di daerah rendah dan dekat dengan area rawa atau sungai, sehingga rawan genangan. Bandara melayani penerbangan domestik dan internasional serta operasi militer, sehingga sistem drainase harus handal untuk menjamin keselamatan penerbangan. Pada Bandar Udara Spadio ini menggunakan drainase permukaan atau surface drainage dan subsurface drainage. Lalu berikutnya paritnya yaitu parit terbuka atau open ditch yang mengelilingi runway dan juga taxiway. Saluran tertutup di apron dan terminal menggunakan box culvert. Komponen-komponen utama pada sistem drainase ini yang pertama adalah inlet atau catch basin di sisi landasan dan apron. Lalu berikutnya ada saluran sekunder, itu menuju air menuju ke kolam retensi atau saluran primernya. Lalu yang berikutnya di sana ada kolam penampung atau retention pond sebagai pengelola aliran di sungai dari mohon maaf, mengendalikan aliran-aliran di drainase bandara itu untuk mengarah ke aliran sungai-sungai lokal di sekitar bandara.
Lalu berikutnya yang kita amati selanjutnya yaitu perencanaan perkerasan. Hmm, hmm. Perencanaan perkerasan jenis tanah dasar pada Bandar Udara Supadio dominan tanah lempung dan gambut dengan daya dukung yang rendah atau CBR kurang dari 5%. Saat ini kondisi existing yang pertama pada runway itu menggunakan perkerasan kaku atau disebut rigid pavement, itu menggunakan plat beton semen atau PCC. Lalu yang berikutnya pada taxiway dan apron itu umumnya menggunakan flexible pavement atau aspal atau kombinasi rigid dan fleksibel. Lalu yang berikutnya, untuk drainase bawah tanah itu terintegrasi dengan struktur perkerasan untuk mencegah infiltrasi. Sebagian besar area yang dilalui pesawat seperti landasan pacu dan taxiway itu menggunakan perkerasan beton yang kuat dan tahan lama. Beton ini digunakan untuk menopang beban pesawat besar dan memastikan ketahanan terhadap kondisi cuaca ekstrim. Bentar. Nah, ini masuk pada fasilitas terminal. Terminal baru Bandar Udara Supadio diresmikan pada tahun 2017 sebagai bagian dari revitalisasi besar. Luas bandara ini kurang lebih 32.000 meter persegi, lalu kapasitas dirancang untuk menampung 3-5 penumpang per tahun. Desainnya desain modern dengan sentuhan arsitektur lokal Kalimantan Barat ya untuk menjunjung daerahnya. Lalu tata letak dan desain ruang dirancang dengan memisahkan area-area yang memiliki fungsi berbeda, seperti check-in, ruang tunggu, pintu masuk, dan keamanan, serta memisahkan bandara internasional dan domestik. Fasilitas layanan penumpang seperti layanan check-in, layanan catering, dan makanan, toko dan jualan bebas biaya, wifi, dan pengisian daya, serta kamar mandi dan fasilitas kesehatan berada di Bandara Udara Supadio ini. Lalu untuk fasilitas keamanan itu dilengkapi dengan sistem keamanan CCTV dan pengawasan seluruh area terminal, serta proses imigrasi. Lalu untuk akses transportasi itu akses berada di depan jalan raya ya, yang langsung menghubungkan dengan jalan utama Kalimantan Barat menuju ke kota Pontianak, lalu terintegrasi dengan transportasi umum dan lahan parkir untuk mobil-mobil pribadi. Lalu yang berikutnya, lingkungan dan kenyamanan juga sangat diperhatikan untuk fasilitas terminal di sana. Lalu sistem informasi dan navigasi itu berada di eh, setiap sisi ya untuk memudahkan penumpang berada di mengakses fasilitas di terminal bandara dan juga fasilitas ramah lingkungan tentunya dengan pengelolaan sampah. Nah, ini beberapa dampak lingkungan seperti halnya proyek infrastruktur besar lainnya, pembangunan dan pengoperasian bandara dapat memberikan dampak lingkungan yang perlu dianalisis dan dikelola dengan baik. Dampak tersebut antara lain yang pertama, dampak kualitas udara. Penerbangan pesawat berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca atau karbon dioksida yang kita tahu itu kurang baik ya untuk udara di sekitar kita. Lalu berikutnya dampak terhadap sumber daya air, yaitu penggunaan air dalam jumlah signifikan untuk operasional bandara, seperti di terminal, di kedai-kedai makanan, dan toko-toko itu. Dari situ dia akan membutuhkan air banyak untuk pengoperasiannya, dan mereka meninggalkan atau membuang limbah cair dari operasional itu
yang dapat menyebabkan pencemaran air untuk lingkungan sekitar bandara. Lalu yang selanjutnya, dampak terhadap keanekaragaman hayati. Dengan adanya pembangunan Bandar Udara Supadio ini, tentunya berdampak pada lahan terbuka hijau atau pengurangan lahan terbuka hijau akibat pembangunan. Otomatis dia akan berkurang karena menjadi bangunan terminal, menjadi apa namanya landasan pacu dan lain sebagainya, sehingga otomatis kayak babat sawah ya. Otomatis kayak mohon maaf kayak babat hutan gitu ya. Jadi ruang terbuka hijaunya menjadi berkurang. Lalu yang berikutnya terdapat fragmentasi habitat bagi beberapa spesies mungkin dari eh, lingkungan hijau tadi yang berkurang, otomatis beberapa spesies ini akan mengalami fragmentasi habitat, eh, mengurangi mereka untuk dapat bergerak bebas dan dapat menemukan sumber makanan maupun pasangan hidup untuk spesies tersebut. Lalu yang keempat, dampak terhadap kebisingan. Tentu terdapat suara saat pesawat lepas landas dan juga pesawat mendarat ya, itu menimbulkan kebisingan suara kepada lingkungan sekitar. Lalu yang kelima itu dampak terhadap tanah. Eh, ini lebih di waktu pembangunan. Jadi di waktu pembangunan itu bisa saja terjadi erosi jika tidak ada tindakan penanganan yang tepat untuk pengelolaan tanah sekitar pada waktu membangun fondasi dan sebagainya gitu. Bisa aja akan karena tadinya dia lahan terbuka hijau dengan banyak tumbuhan lalu dibabat lalu kita mengelola tanahnya. Nah, itu eh, sangat amat beresiko bisa terjadi erosi tanah apabila tidak penanganan dengan tepat. Lalu yang berikutnya itu yang keenam secara visual dan estetika, otomatis di sana daerah yang tadinya sepi ataupun yang tadinya udah tertata dengan dengan taman atau lingkungan, dengan adanya ini otomatis akan jadi sliweran, akan banyak orang apa ya, kurang estetik lah ya mungkin maksudnya untuk lingkungan sekitar mungkin apa namanya lalu lalang dan juga sebagainya. Lalu yang berikutnya dampak sosial dan ekonomi ini ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya bisa mengangkat perekonomian masyarakat sekitar bandara. Mungkin mereka bisa perekonomiannya bertambah karena daerahnya menjadi ramai. Lalu untuk dampak sosial ini dengan adanya keramaian pasti ada beraneka ragam beraneka ragam peristiwa ya atau kejadian eh, seperti terlalu banyak bising dan semua orang kan nggak semuanya baik ya, ada yang iseng dan sebagainya. Lalu untuk pengelolaan sampah dan limbah, ini sangat diperlukan pengelolaan yang baik agar tidak mencemari lingkungan. Dan sisi itu dari apal ya, itu dan sebagainya. Mungkin itu 8 dampak lingkungan dari Bandar Udara Supadio yang bisa saya sampaikan dan juga sebagai penutup presentasi saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.